Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thor Muhammad Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai enumerasi pada bahasa pemrograman Java. Nah, apa sih enumerasi? Enumerasi adalah sebuah tipe dari sebuah kelas atau juga bisa disebut sekumpulan variabel yang didefinisikan menjadi tipe data konstanta. Nah, setiap objek yang bertipe enumerasi dapat mengakses kumpulan nilai yang terdapat pada enumerasi tersebut. Dengan enumerasi, kita dapat memberikan konstruktor, menambahkan variabel dan metode, dan bahkan mengimplementasikan antarmuka. Nah, saya sendiri menyebut enumerasi sebagai array yang konstan nilainya karena enumerasi ini seperti array, namun perbedaannya adalah isi dari kumpulan enumerasi bersifat tetap. Nah, isi atau nilainya ini hanya terbatas dari pilihan nilai-nilai yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, saya akan sedikit memperjelas konsep dari enumerasi ini. Misalnya saya mendeklarasikan sebuah enum transport dan isi dari enumerasi transport tersebut ada mobil, kapal, becak, motor. Nah, mobil, kapal, dan lain-lainnya ini adalah sebuah konstanta dari enumerasi. Masing-masing ini dideklarasikan secara publik, jadi bisa diakses secara bebas oleh transport tadi. Lalu tipe dari mobil, kapal, dan seterusnya merupakan tipe nama dari enumerasi yang dideklarasikan. Oleh karena itu, konstanta enumerasi disebut self-type, yang artinya merupakan tipe dirinya sendiri. Nah, enumerasi ini memiliki dua metode. Yang pertama, next element, yang dapat mengembalikan objek selanjutnya pada koleksi. Kemudian hash more element, yang mengembalikan true sampai objek terakhir dikembalikan oleh next element. Cara kerjanya yaitu metode hash more element memeriksa untuk melihat apakah ada unsur yang lebih dan mengembalikan sebuah boolean. Jika ada lebih elemen, next element akan mengembalikan elemen berikutnya sebagai sebuah objek. Jika tidak ada elemen yang lebih, ketika next element, runtime akan dilempar. Kemudian enumerasi memiliki dua sifat. Yang pertama, enumerasi bersifat final karena mendeklarasikan konstan dan nilainya tidak bisa diubah. Yang kedua yaitu konstanta enumerasi bertipe statik. Jadi enumerasi ini sangat penting jika kita membuat sebuah program atau software yang dikerjakan lebih dari satu orang. Fungsi enumerasi ini untuk menyamakan persepsi, karena kita tahu sendiri dalam proses pemrograman ada istilah case sensitive, yaitu huruf besar atau kecil mempengaruhi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Gigi Arya Puspito, NIM 2019-51083. Di sini kita akan melanjutkan ya penjelasan dari teman kita sebelumnya, yaitu tentang enumerasi. Di sini kita akan belajar praktikum menggunakan NetBeans di Java. Ya, di sini kita akan langsung masuk saja ke tutorialnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Sini setelah seperti ini kita file, kemudian new project, kita buat project baru di sini. Kita namakan, pastikan ini kita klik Java dan Java application. Kita masukin di sini next. Kelas kita ubah menjadi enum karena sama dengan kelas ya. Di sini kita tambahkan konstanta. Misalnya kita menggunakan nama anggota kita, kelompok kita, dan kita mulai dari name yang paling atas, tarik, kemudian kurung, kita beri nomor urut 1. Kemudian kita misal menambahkan juga genre lagu, genre kesukaan rock, dan kita juga menambahkan hobi melukis, dan koma. Lanjut ke bawah,
titik koma. Ini berarti kurang titik koma karena ada merahnya. Kita tambahkan, ya, otomatis sudah bisa. Kita ke file, kemudian kita membuat file baru di dalam project latihan enumerasi ini. Kita klik next. Di sini kita buat namanya apa ya? Terserah ya, kita buat misal enumerasi kelas C. %s/t. Jadi kita akan mengeluarkan 3 output ya. Jadi tadi ada hobi, ada genre dan ada nomor urut. Jadi kita masukin %s/t, kemudian lagi %s/t, kemudian lagi %s/t, dan yang terakhir untuk n kita %s/n untuk menandai bahwa itu akhiran. Kemudian koma, kita masukin set lagi di sini, kemudian koma lagi, ini ya. Jadi ini di kelas C ini ya, kita membuat file di kelas c.java. Kemudian di sini ada enumerasi kelas c.java ya. Jadi seperti ini penggunaan enumerasi dalam Java ya, seperti ini. Sudah nomor urut, ini bisa kalian bisa di sini. Kita juga bisa menambahkan manual, misalnya set langsung ke namanya, set Torik, set Gigi, set Mahfud, set Huda, dan set Udin. Jadi jika kalian tidak ingin repot, kalian bisa menambahkan konstanta yang sudah ditentukan di sini, nomor urut, genre, dan hobi ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih telah belajar bersama dengan kami tadi enumerasi. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Ridwan. Saya dari kelas C, Teknik Informatika. Yang juga dikenal sebagai bitmap, bitstream, atau bit vector adalah struktur data array yang secara kompak menyimpan bit. Ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data set sederhana. Sebuah array bit menyimpan bit KW, di mana W adalah jumlah bit dalam unit penyimpanan, seperti byte atau kata, dan K adalah bilangan bulat non-negatif. Jika W tidak membagi jumlah bit yang akan disimpan, beberapa ruang terbuang karena fermentasi internal. Array bit adalah pemetaan dari beberapa domain. Hampir selalu rentang bilangan bulat ke nilai dalam set 0,1. Nilai-nilai dapat diartikan sebagai gelap atau terang, tidak ada atau ada, terkunci atau tidak terkunci, valid atau tidak valid, dan lain-lain. Intinya adalah bahwa hanya ada dua nilai yang mungkin, sehingga mereka dapat disimpan dalam satu set seperti array lainnya. Akses ke bit tunggal dapat dikelola dengan menerapkan indeks ke array dengan asumsi ukuran atau panjangnya menjadi n bit array. Array Z dapat digunakan untuk menentukan subset domain, misalnya 0, 1, 2, sampai n sampai 1, di mana n sampai bit menunjukkan ada dan 0 sampai bit tidak adanya angka di set. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin, NIM 2019-51085. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bit set. Bit set mendefinisikan dua konstruktor, yaitu yang pertama, bit set kurung buka kurung tutup merupakan kontraktor ini membuat objek bawaan. Yang kedua, bit set kurung buka int spasi sis kurung tutup. Konstruktor ini memungkinkan Anda untuk menentukan ukuran awal,
yaitu jumlah bit yang dapat, terus semua bit diinisialisasi ke 0. Kemudian bitset mengimplementasikan antar muka, float label, dan mendefinisikan metode yang tercantum dalam berikut ini. Yang pertama, void n kurung buka bitset spasi bitset kurung tutup, yakni n isi memohon dengan bitset objek dengan yang ditemukan oleh bitset. Hasilnya ditempatkan ke dalam objek memohon. Yang kedua, void and not kurung buka bitset spasi bitset kurung tutup. Untuk setiap satu bit di bitset, bit yang sesuai di bitset memohon dibersihkan. Yang ketiga, int cardinality kurung buka kurung tutup, mengembalikan jumlah set bit dalam objek pemohon. Yang keempat, void clear kurung buka kurung tutup, yaitu 0 semua. Yang kelima, void clear kurung buka int spasi index kurung tutup, angka 0 bit yang diletakkan oleh indeks. Yang keenam, void clear kurung buka int start date kemudian int inner date kurung tutup, yakni 0 atau 0 bit dari start date ke indeks 1. Yang ketujuh, objek clone kurung buka kurung tutup, yakni duplikat objek bitset memohon. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Al-Raidi dengan NIM 2019-51079. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bitset dan mempraktekkan ke dalam aplikasi yang bernama NetBeans. Di Java terdapat struktur data yang bernama bitset yang biasanya digunakan untuk menyimpan himpunan. Bitset dianalogikan seperti kita memiliki sebuah string binary yang panjang, bahkan dapat panjang sekali. Dan kita bisa mengubah nilai dari masing-masing elemen bit pada string tersebut. Biasanya 0, bisa 0, dan bisa juga 1. Baiklah, saya akan melanjutkan masuk ke dalam aplikasi NetBeans-nya untuk mempraktekkan bagaimana bitset.
Baiklah, dari semua yang telah saya lakukan tadi pada aplikasi NetBeans, kesimpulannya, pada dasarnya, himpunan yang bisa disimpan dalam bitset hanya terbatas menyimpan angka saja. Kelas bitset pada Java memiliki fungsi toString, buka kurung tutup kurung, sehingga kita bisa langsung mencetaknya menggunakan sistem outprintln yang tadi saya inputkan, dan akan mencetak semua bit yang bernilai true dari bitset tersebut. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.